Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. نواصل في شرح كتاب القول السديد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله المتوفى سنة 18 و نعم 76 و300 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى في الشرح: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. Kata beliau rahimahullahu taala, bab penjelasan ya ataukah penjelasan mengenai orang yang mengingkari satupun dari nama Allah walaupun satu dari nama Allah Subhanahu, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mannya diartikan mausul, ataukah bab barang siapa yang mengingkari syai'an minal asma wa sifat, yakni faqad kafar. Ini kalau diartikan mannya syartiyah. Kata beliau rahimahullah aslul iman, dan di sini al-musannif rahimahullah ya, dan kita juga ya tidak menjelaskan secara luas terkait dengan masalah ini karena ini hanya sekedar disinggung terkait dengan pelanggaran dalam asma wa sifat. Wa illa juhud terhadap asma wa sifat itu banyak macamnya, ada 5 jenis disebutkan oleh sebagian ulama, namun penjabarannya insya Allah lebih detail di kitab-kitab yang secara khusus membahas terkait dengan asma wa sifat. Jadi tidak dibahas secara detail di sini ya, karena eh, nah fokusnya kitab ini sebagaimana disebutkan di awal adalah pada tauhid al-uluhiyah, pada tauhid al-uluhiyah. Taib, kata beliau rahimahullahu taala, aslul imani wa qaidatuhu allati yambani 'alaiha huwal imanu billahi wa bi asma'ihi wa sifatih. Pondasi keimanan, dasar-dasar keimanan yang ya allati yambani 'alaiha, yang iman dibangun di atasnya ya, adalah iman kepada Allah serta iman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana diketahui bahwa di sini kalimat wa bi asma'ihi wa sifatihi ini mimbab atfil khas alal am, mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Kenapa? Karena beriman kepada nama dan sifat Allah itu sudah masuk dalam iman kepada Allah. Wal imanu billah, gitu ya. Sudah masuk di situ. Karena sudah dimaklumi bahwa beriman kepada Allah ya tidak sah kecuali dengan mengimani 4 perkara. Mengimani 4 perkara. Yang pertama, al-iman biwujudillah, mengimani adanya Allah. Allah itu ada, wajibul wujud. Yang kedua, mengimani al-iman birububiyatillah. Yang ketiga, al-iman bi uluhiyatillah, dan yang terakhir al-iman bi asma'illahi wa sifatih. Nah, maka ini bagian dari iman kepada Allah, cuman disebutkan secara spesifik, diatofkan kepada yang umum, asma wa sifat ini dikarenakan pembahasannya. Ya, inti pembahasannya di situ. Wa kullama qawiya ilmul abdi bidzalika wa imanuhu bihi wa ta'abbada lillahi bidzalika qawiya tauhiduh. Dan setiap kali ya ilmu seorang hamba terhadap nama dan sifat Allah itu menguat, ya bertambah kuat, iman dia kepada nama dan sifat Allah juga bertambah kuat, serta dia beribadah kepada Allah dengan imannya kepada nama-nama dan sifat Allah, maka semakin kuat juga tauhidnya. Maka tauhid ditentukan dengan keimanan terkait dengan pengetahuan, keimanan dan pengamalan terhadap asma wa sifat. Ini diantara makna firman Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Salah satu maknanya adalah dengan doa apa? Doa ibadah. Hmm.
Bagaimana berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya dengan doa ibadah? Ya, caranya adalah dengan menjadikan nama dan sifat Allah itu sebagai apa pendorong dia mengerjakan ibadah. Misalnya karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, maka dia minta rezeki hanya kepada Allah. Maka dia minta rezeki kepada Allah dan hanya kepada Allah. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha Perkasa, maka dia takut kepada Allah. Karena dia tahu Allah taala Maha As-Sami, Maha mendengar, maka dia jaga ucapannya. Karena Allah mendengar. Itu buah. Jadi amal soleh, amalan itu dijadikan dasar atau buah dari iman kepada Allah subhanahu nama-nama dan sifat Allah. Maka dikatakan di sini semakin kuat pengetahuan dia terhadap nama-nama dan sifat Allah, mempercayai makna dan dari sifat-sifat nama-nama dan sifat Allah tersebut serta menyembah kepada Allah dengan konsekuensi nama tersebut. Itu tadi. Karena dia tahu Allah melihat, maka dia jaga perbuatannya. Karena dia tahu Allah mendengar, dia tidak akan sembarangan bohong. Dia tidak akan menyembunyikan sesuatu yang buruk karena dia tahu Allah lihat semua dan Allah akan buka semuanya. Bahwa tidak ada satupun yang ditutup-tutupi, disembunyi-sembunyikan kecuali Allah tahu. Allah tahu. Nah, maka dia beribadah kepada Allah berdasarkan pengetahuannya terhadap nama dan sifat Allah. Kalau dia lakukan semua itu, maka semakin kuat tauhidnya. Faidza alima anna Allah mutawahhidun bi sifatil kamal mutafarridun bil azamati wal jalali wal jamal laisa lahu fi kamalihi mathilun aujaba lahu dzalika an ya'rifa wa yatahaqqaqa annahu huwal ilahul haqq. Kata beliau dan seterusnya akan disebutkan. Kalau dia tahu, lihat ya, dia tahu, dia yakin bahwa Allah Maha Esa dengan sifat-sifat kesempurnaan. Ya, hanya dia sendiri yang punya sifat sempurna. Hanya dia sendiri yang memiliki keagungan dan kemuliaan serta keindahan yang sempurna. Dan tidak ada ya satupun yang setara dengan Allah, masil, tidak ada yang setara dengan Allah dalam kesempurnaannya. Kalau diyakini semua ini bahwa Allah Maha sempurna, bahkan sendirinya sempurna nama-nama dan sifatnya, semua sifat kesempurnaan, apa keagungan, kemuliaan, keindahan secara sempurna itu hanya milik Allah dan tidak ada selain Allah yang memilikinya, maka aujabalahu dzalik, maka pengenalan dia tentang Allah ini akan membuat dia aujabadzalika ayya arifa wa yatahaqqaqa, dia pasti akan tahu, bahkan dia sampai yakin tahqiq, dia pasti yakin bahwa dialah sembahan al-haq, sembahan yang benar, hanya dia yang boleh disembah. Wa anna ilahiyyata ma siwahu batilah. Dan sebaliknya, dia juga pasti akan tahu, dia pasti akan yakin bahwa yang disembah selain Allah itu sembahan yang batil. Karena itulah faman jahada syai'an min asma'illahi wa sifatih faqad ata bima yunaqidu tauhida wa yunafihi. Wa dzalika min syu'abil kufri. Maka barang siapa yang mengingkari sedikit pun dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka sungguh dia telah mendatangkan suatu perbuatan yang mengurangi tauhid atau menghilangkannya. Ya, karena sudah disebutkan bahwa ilhad itu atau juhud itu bisa juhud ingkar, yang mana juhud ingkar menafikan tauhid sampai ke akar-akarnya, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, atau yang jenis yang kedua adalah juhud takwil. Nah, juhud takwil, ya ini dia tidak mengingkari nama dan sifat tersebut, tapi dia mentakwil maknanya. Ya, dan ini merupakan kufur asgar. Makanya dikatakan wadzalika min syu'abil kufri. Ya, menentang atau menolak nama-nama dan sifat Allah termasuk cabang-cabang kekafiran. Imma dia kafir akbar wa imma dia kafir asgar. Allahu taala a'lam bissawab. Ya. Karena itulah kewajiban bagi seorang muslim ketika sampai ke telinganya, ketika dia baca nama dan sifat Allah, kewajiban pertama bagi dia adalah menetapkan nama tersebut, menetapkan sifat tersebut, tetapkan nama, tetapkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut, jelas ya. Kemudian tidak menyerupakannya dengan makhluk, tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tidak menyerupakan nama Allah dengan nama makhluk,
tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Beda. Ya. Inilah kesimpulan dalam tauhid asma wa sifat. Jelas ya, bahwa semua nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulullah SAW, maka wajib diterima, ditetapkan, diimani, ya, diimani maknanya, diyakini bahwa nama dan sifat Allah itu memiliki makna yang jelas, ya, yang kita imani makna dari nama-nama Allah tersebut, nama-nama dan sifat Allah tersebut, kemudian tidak diserupakan dengan makhluk, tidak ditolak lafaznya, tidak ditakwil maknanya, enggak dikatakan sama dengan makhluk. Hmm. Khulasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan cara mengimani nama dan sifat Allah ya dirangkum oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam Sulamul Wusul, wa kullu ma lahu minas sifati asbataha fi muhkamil ayati aw sahha fi ma qalahu ar-rasul fa haqquhu at-taslimu wal qabulu numirruha sarihatan kama atat ma'a'tiqadina lima lahu iqtadat min ghairi tahrifin wala ta'dhili wa ghairi takyifin wala tamsili. Iya, dan inilah jalan dari para ulama. Bal qauluna qaulu a'immatil huda tuba liman bihadihim qadih tada. Kata beliau semua wa kullu ma lahu minas sifati. Semua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama dan sifatnya. Asbataha fi muhkamil ayati yang ditetapkan dalam ayat-ayat yang muhkam. Lihat ya, ayat-ayat asma, ayat-ayat sifat itu muhkam, bukan mutasyabih. Iya. Au sahha fi ma qalahu rasulu, atau sahih dari hadis Rasulullah SAW yang menetapkan nama dan sifat Allah, fahaqquhu taslimu wal qabulu. Maka kewajiban kita adalah menerimanya, pasrah ya, dan menerima sepenuhnya. Enam. Numirruha sarihatan kama atat ma'atiqadina lima lahu iqtabam. Kita membiarkan nama Allah Ta'ala datang apa lewat sebagaimana datangnya, tidak boleh ditafsirkan macam-macam, tidak boleh ditakwil, ya. Kita hanya harus meyakini konsekuensi makna yang terkandung dalam nama dan sifat tersebut. Min ghairi tahrifin wala ta'tili wa ghairi takyifin wala tamsili. Tanpa mentahrif, mentakwil, ya, menolak, tidak juga menyerupakan atau membagaimanakan, mengkhayalkan dalam pikiran kita begini sifatnya Allah, dalam khayalan kita tidak juga kita serupakan dengan makhluk. Ya, justru kata beliau ucapan kita adalah ucapan, akidah kita adalah akidahnya para immatul huda. Tuba liman bihadihim qadih tada. Maka beruntunglah orang-orang yang mengambil hidayah dengan mengikuti jalannya para aimmatul huda tersebut. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ini selesai penjelasan terkait dengan babu manjahada syai'an minal asma'i was sifat. Summa qala rahimahullah pada bab yang ke-41, babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Nah, bab firman Allah Ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Mereka mengakui bahwa itu nikmat Allah kemudian diingkari. Pada bab ini beliau rahimahullah akan menjelaskan bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu adalah hal yang diharamkan. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat semuanya dari Allah. Maka menisbatkan, menyandarkan, mengatakan bahwa nikmat ini dari selain Allah, bukan dari Allah tapi selain Allah, maka ini bertentangan dengan nilai tauhid dan hal itu diharamkan. Iya, sudah ya. Yang jelas kapan seorang menisbatkan nikmat kepada selain Allah, maka dia jelas terjatuh dalam dosa yang besar. Tinggal apa hukumnya? Syirik atau bukan? Syirik atau bukan? Taib. Kata para ulama, menisbatkan nikmat kepada selain Allah itu ada dua bentuk. Menisbatkan
nikmat kepada selain Allah itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, menisbatkannya dengan mulut, dengan lisan. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisan, tapi dia masih mengakui dengan hatinya bahwa ini dari Allah. Cuman dengan mulutnya dia katakan ini dari selain Allah. Nah, dengan mulutnya dia mengatakan ini dari selain Allah. Ini keadaan yang pertama, menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisan, tapi hatinya masih meyakini itu dari Allah. Dan ini hukumnya syirik asgar, seperti yang akan diterangkan. Ini hukumnya apa? Syirik asgar. Kemudian bentuk yang kedua adalah menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisan, ya, disertai dengan keyakinan. Keyakinannya juga mengatakan ini dari selain Allah. Jadi menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan perbuatan, dengan apa? Dengan lisan dan keyakinan hati. Dia mengucapkan dengan lisannya ini dari selain Allah, yakini hatinya juga meyakini. Maka yang seperti ini syirik akbar. Yang seperti ini syirik akbar, mengeluarkan dari al-Islam. Baik, Allahu taala alam bisawab. Nah, kemudian hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, bahwa bab ini mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah salah satu bentuk juhud kepada nama dan sifat Allah. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Barru yang maha baik, Al-Mun'im yang memberikan nikmat. Banyak nama-nama Allah yang maknanya memberikan. Ya. Maka ketika seorang mengingkari nikmat itu dari Allah, maka dia juhud kepada nama-nama Allah yang maknanya memberi. Yang banyak nama Allah ya, yang maknanya secara umum memberi. Al-Wahhab, Al-Mu'ti, ini semua apa? Nama-nama Allah yang bermakna memberi. Kapan dia menisbatkan nikmat kepada selain Allah, maka dia juhud terhadap nama-nama Allah tersebut. Dan juga juhud terhadap sifat-sifat Allah. Jelas karena sifat Allah Ta'ala sifat rahmat, sifat i'ta, ya, memberi, sifat bar, apa namanya, baik, sifat apa al-jud, dermawan, memberikan, ya, dan seterusnya. Maka bab ini adalah penjabaran salah satu bentuk juhud kepada nama dan sifat Allah, yaitu mengingkari nikmat dari Allah, justru menisbatkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekali lagi tujuan Al-Musannif rahimahullah membawakan bab ini untuk menunjukkan bahwa menyandarkan nikmat kepada selain Allah hukumnya haram dan merupakan kesyirikan. Kalau dia cuma dengan mulut saja, tapi hatinya masih meyakini dari Allah, ini syirik asgar. Tapi kalau hatinya juga meyakini selain Allah, maka ini syirik akbar. Taib. Untuk menjelaskan bab ini, Al-Musannif rahimahullah hanya menyebutkan dua dalil. Satu dalil dari Al-Quran dan satu dalil dari hadis atau dari asar. Hmm. Satu dalil dari asar. Taib. Kata beliau dalil yang pertama, qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallah. Perhatikan, karena itulah sekali lagi sudah kita kita sudah bawakan sebelumnya bahwa kalimat bab saja dari al-musannif bab kemudian langsung masuk ke dalil, ini menunjukkan bab ini masih berhubungan dengan bab sebelumnya, masih punya keterkaitan pembahasan, ya, seperti yang sudah pernah kita sebutkan. Baik. Babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha al-ayah. Lanjutan ayatnya wa aktsaruhumul kafirun. Lihat. Mereka tahu itu nikmat Allah, kemudian mereka ingkari, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Menunjukkan mengingkari nikmat Allah itu adalah kekafiran. Menunjukkan ayat ini jelas menunjukkan bahwa mengingkari nikmat Allah adalah kekafiran. Jelas? Ini sisi pendalilannya. Yaitu pada kalimat summa yungkirunaha.
ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirunaha dipadukan dengan kalimat wa aktsaruhumul kafirun. Jelas ya? Nah, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Menunjukkan perbuatan mengingkari nikmat Allah. Setelah tahu itu dari Allah kemudian dia ingkari. Di antara bentuk pengingkaran juhud adalah tidak mau menyandarkannya kepada Allah. Tidak mau menyandarkan kepada Allah nikmat tersebut. Dia sandarkan kepada selain Allah, maka itu merupakan bentuk kekafiran. Jelas ya, merupakan bentuk kekafiran. Nanti tinggal dilihat apakah dia mengingkari yungkiruna habil lisan fakat dengan mulut saja dia ingkari tapi hatinya masih meyakini Allah, maka ini syirik asgar atau dia mengingkari dengan lisan dan hatinya, maka ini syirik akbar. Baik, kemudian untuk memperjelas sisi pendalilan ayat ini dengan pembahasan, beliau rahimahullah membawakan tiga tafsir. Dan ini sekaligus menunjukkan atau beliau bawakan tiga pendapat di kalangan ulama terkait dengan tafsir ayat tersebut. Pendapat yang pertama dalam tafsirnya, waqala mujahidu ma makna. Mujahid berkata yang maknanya. Artinya di sini beliau tidak membawakan ucapan mujahid huruf per huruf, tapi beliau langsung simpulkan makna ucapan mujahid kayak ini nih. Huwa qaulur rajul hadza mali waristuhu min abai. Maksudnya orang atau contoh seorang mengingkari nikmat Allah setelah dia tahu dari Allah kemudian dia ingkari dan ini merupakan bentuk kekufuran adalah ucapan seseorang ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku. Ditanya, ini harta siapa yang kasih? Ini uang siapa yang kasih? Ini uang saya. Ya, ini hasil apa? Ini harta saya. Saya wariskan dari orang tua saya. Saya wariskan dari orang tua saya. Ini uang saya dikasih sama orang tua saya. Nah, ini apa? Salah satu makna. Nah, kalau kita lihat makna ini, sebelumnya dikatakan di sini qala Mujahid ya. Ini asar dari Mujahid rahimahullah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya ya dengan sanad yang sahih. Ya, kalau kita lihat maknanya ini bisa dikiaskan semua bentuk-bentuk yang semacam ini. Ini adalah gajiku ya yang saya dapatkan karena saya kerja keras. Saya apa gaji dari bos ya. Ini adalah keuntungan karena saya berdagang ya sama. Ini adalah keuntungan saya karena saya jualan. Itu menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Bahwa nikmat disandarkan kepada sebab, kepada jualan. Betul jualan sebab, tapi tidak boleh menisbatkan nikmat kepada sebab. Sudah berlalu kan di pembahasan hukum sebab akibat. Bagaimanapun kuatnya sebab itu bekerja, tidak boleh menisbatkan akibat kepada sebab. Betul orang bekerja, berjualan, mendatangkan uang. Tapi tidak boleh kamu mengatakan ini uang, ini keuntungan dari hasil ini adalah apa? Karena saya berjualan. Karena saya berjualan. Karena artinya kan dinisbatkan. Hmm. Kalau dikatakan ini sebabnya karena saya jualan, nggak ada masalah dikatakan ini sebab. Ini sebab, ini sebab karena saya berjualan, sebabnya karena saya berjualan. Tapi uang ini dari Allah, keuntungan ini dari Allah, bukan dari bukan dari pembeli yang membeli, bukan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang memberikan semuanya lewat pembeli, lewat orang tua, lewat bos, lewat siapapun ya. Dia boleh menyebutkan semuanya tapi dalam konteks sebab. Ya, saya ini uang, jelas ya. Ini uang dikasih. Hmm. Sebabnya dari orang orang tua, tapi Allah yang kasih. Allah yang kasih lewat orang tua. Allah yang kasih lewat bos. Allah yang kasih lewat pembeli dagangan dan seterusnya. Ini penafsiran yang pertama dari mak dan jelas ini merupakan bentuk kekufuran. Kalau ini diucapkan dengan mulut tapi hatinya tidak, ini kufur asgar. Lihat betapa banyaknya syirik asgar di tengah masyarakat. Hmm. Gampang dia bilang dengan mulut, oh ini karena ini uang dari ini hasil kerja keras saya, ini karena ini saya, ya ini kasihan karena ini karena itu, ya ini karena saya sudah setengah mati, ini karena ya ini semua merupakan syirik asgar. Waliyadzubillah. Yang kedua, jadi kalau ada orang mengatakan, misalnya dia bilang ini dari siapa? Ini hasil kerja keras saya.
bukan dari Allah. Iya betul dari Allah. Tapi Anda tidak boleh seperti itu. Nggak diterima. Jelas ya, kalau dari Allah aja. Nggak usah dibilang tapi. Artinya diperjelas saja dari awal. Ini sebabnya karena ini. Tapi ini dari Allah. Ini dari Allah. Sebabnya karena saya jualan misalnya. Sebabnya karena saya apa namanya bersungguh-sungguh misalnya. Sebabnya. Nah, dalam berjualan dan semacamnya atau karena ini karena itu. Tapi yang beri Allah. Nggak boleh dibilang, oh jelas kalau itu. Tapi itu mah nggak usah diucapkan. Enggak, itu harus diucapkan. Harus diucapkan dengan mulut dari Allah yang kasih. Dengan sebab ini, lewat ini turunnya. Hmm. Mana tafsir yang kedua, waqala Aun ibnu Abdullah, yaquluna laula fulanun lam yakun kaza. Ini juga riwayat Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Dengan sanad yang dhaif tapi nggak ada masalah. Ini termasuk apa namanya? Sahal ya di sini tidak masalah. Ya, walaupun sanadnya lemah tidak masalah. Penafsiran semacam ini. Apalagi sesuai dengan ayat. Taib. Aun bin Abdullah mengatakan seandainya bukan karena fulan tidak akan terjadi seperti ini. Lam yakun kaza. Nah, ini juga. Seandainya bukan karena dia yang ajarin, saya tidak akan bisa. Seandainya bukan karena kamu, saya tidak akan berhasil. Atau seandainya bukan kamu tidak datang, saya pasti ditipu sama orang. Seandainya kamu tidak mendorong saya mungkin ditabrak. Ya. Seandainya bukan kamu yang menolong saya mungkin akan apa akan banyak rugi dan seterusnya. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah ini merupakan bentuk syirik asgar kalau dia ucapkan dengan mulut tanpa diyakini dengan hati. Kalau diyakini dengan hati syirik akbar. Jelas ya? Baik, ini bisa dikiaskan bentuk ucapan-ucapan lain. Seandainya, bukan ini, seandainya, bukan itu, seandainya, apa namanya, misalnya seandainya tidak hujan lebat, ini panen akan berhasil. Tapi karena hujan lebat, jadinya tidak berhasil. Seandainya saya tidak pakai pupuk ini, mungkin tidak akan bagus hasil pertaniannya. Seandainya bukan karena ini, mungkin saya akan begini dan begitu. Ini semuanya. Hmm. Semuanya bentuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Atau ya termasuk baik nikmatnya itu adalah mendapatkan manfaat atau nikmatnya berupa terhindar dari bahaya. Seandainya bukan kamu yang datang tadi, saya mungkin sudah ditipu. Ini nikmat juga, selamat dari penipuan. Tapi dia katakan seandainya kamu, bukan kamu. Jadi menisbatkan nikmat berupa dia selamat dari penipuan dinisbatkan kepada fulan, kepada makhluk. Ini syirik asgar. Hmm. Jelas? Ini berbahaya sekali ucapan seperti ini. Makanya kata Nabi SAW, lau fa inna lau taftahu amal syaitan. Akan disebutkan nanti bab tersendiri, maja'a fil lau. Seandainya. Taib. Lau itu membuka pintu setan. Seandainya. Nanti akan muncul penyesalan. Oh seandainya. Nah. Penafsiran yang ketiga, waqala Kutaibah. Waqala ibnu Kutaibah. Afwan. Waqala ibnu Kutaibah. Yaquluna hadza bi syafa'ati alihatina. Iya. Hadani afan hada bi syafaati alihatina. Maksudnya dia mengingkari nikmat Allah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya. Contohnya seperti ucapan musyrikin, ini berkat, ini sebab ini disebabkan karena syafaat sembahan-sembahan kami. Ketika mereka berhasil panennya, oh ini karena syafaat dari sembahan-sembahan selain Allah ini. Karena kami persembahkan sesajen kepada mereka, mereka yang mintakan kepada Allah, jadi panen kita berhasil 2 kali lipat dan seterusnya. Ya, ini disebabkan karena syafaat sembahan kami, makanya hasil eh, penangkapan ikan di laut banyak gitu ya. Ini karena syafaat ya sembahan-sembahan kita yang minta kepada Allah, makanya bisa begini dan begitu. Ini jelas merupakan syirik akbar. Ini penafsiran yang ketiga beda dengan penafsiran pertama dan kedua. Kalau penafsiran pertama dan kedua, penafsirannya Mujahid dengan Aun bin Abdullah itu memungkinkan dua keadaan yang disebutkan tadi. Bisa syirik asgor, bisa syirik akbar. Syirik asgor kalau cuma di mulut, syirik akbar kalau sampai ke hati. Tapi penafsiran yang ketiga ini hanya syirik akbar, nggak ada syirik asgor kalau sudah seperti ini modelnya.
sudah menisbatkan nikmat kepada selain Allah, sembahan-sembahannya. Ini jelas syirik akbar, ya. Maka dua penafsiran yang pertama itu masih memungkinkan dua-duanya. Bisa syirik asgar, bisa syirik akbar. Tapi penafsiran yang ketiga jelas syirik akbar saja. Baik, wallahu alam bissawab. Sudah ya. Dan penafsiran ini tidak ada yang salah, ini hanya penafsiran ya. Tidak ada yang salah. Ini namanya khilaf tanawu. Khilaf tanawu itu adalah semua pendapat itu benar, cuman disampaikan dari sudut pandang yang berbeda. Tapi tidak ada yang salah, semuanya benar. Itu khilaf tanawu namanya. Artinya kalau kita mau tafsirkan ayat ini dengan yang pertama atau kedua atau ketiga, semuanya benar, nggak ada masalah. Dan ini salah satu kaidah penting yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam tafsirul Quran. Ya, beliau menyebutkan satu kaidah penting dalam tafsir Al-Quran dan disebutkan beliau yang pertama kali, ya, mempionir atau menyebutkan kaidah ini adalah bahwa kalau suatu ayat muhtamal, yakni memungkinkan dibawa kepada penafsiran-penafsiran yang ada, maka dibawa kepada kesemuanya. Ini selama tidak saling tanakut, apa tidak saling tadad, ya, tidak saling bertentangan. Kalau kita ambil penafsiran ini tidak apa tidak bertentangan juga dengan penafsiran itu. Tidak juga dengan ini. Ya sudah, selama semuanya memungkinkan, diambil semuanya, ditafsirkan semuanya. Kenapa? Karena asalnya firman Allah itu luas cakupannya. Luas cakupannya. Baik, luas maknanya sehingga kalau memungkinkan memang semuanya dijadikan maknanya, ya dijadikan semuanya. Nggak usah dipilih salah satunya. Ini salah satu kaidah penting dalam tafsir yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Dalil yang kedua, waqala Abul Abbas. Abul Abbas di sini adalah Ibnu Taimiyah Al-Hafid, ya. Ini salah satu sudah kita sebutkan ya, salah satu penamaan atau salah satu isim ya yang biasa digunakan oleh para ulama Hanabilah ketika menyebutkan Ibnu Taimiyah. Kadang disebutkan dengan Abul Abbas. Disebutkan dengan kunyahnya Abul Abbas, yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فذكر الحديث وقد تقدم. Ibnu Taimiyah rahimahullah menafsirkan menjelaskan hadis yang telah berlalu di hadisnya Zaid ibnu Khalid di bab majaa apa bab al-istisqa bil anwa, ya, bab majaa fi al-istisqa bil anwa, ya, iya. Atau di enam Maja fil istisqa bil anwa, sudah betul. Dari hadits Zaid ibnu Khalid. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ya, di mana malam harinya hujan, ya, di malam harinya hujan, kemudian subuhnya salat subuh. Ini di apa di perang Hudaybiyah. Ya, di Hudaybiyah. Kemudian setelah salat subuh beliau bersabda kepada para sahabat, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Kalian tahu nggak apa yang Allah firmankan? Ya, katanya Allah wa rasuluhu alam. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di subuh hari ini sebagian hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Gimana itu? Fa'amma man qal yang mengatakan mutir nabi naui kada wa kada, ya. Apa mutir nabi fadlillah wa rahmati, yang mengatakan kita diturunkan kita ini dihujani, ya. Turun hujan kepada kita disebabkan keutamaan dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Ini orang beriman kepadaku, tidak beriman kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza, adapun yang mengatakan kita diturunkan hujan atau turun hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu, dikarenakan bintang ini dan bintang itu, maka ini fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Ini kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini sudah pernah kita sebutkan ya bahwa kalau kata kufur di sini imma kufur asgar wa imma kufur akbar. Kalau cuma di mulut kufur asgar, kalau diyakini kufur akbar. Nah, Ibnu Taimiyah menjelaskan kalimat ini, yaitu di pagi hari ini, di subuh hari ini ada hambaku yang beriman dan kafir kepadaku. Kata Ibnu Taimiyah, wa hadza katsirun fil kitabi was sunnah.
Ini banyak contoh-contohnya dalam Quran dan Sunnah. Yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi wa yushriku bih. Ini banyak dalam Quran dan Sunnah. Yaitu Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala mencela orang yang menyandarkan nikmat kepada selainnya, selain Allah, yang menyandarkan pemberian Allah kepada selain Allah, wa yusyriku bih, dan menyekutukannya dengan Allah. Yani ini dari Allah dan juga dari si ini. Ini dari Allah dan juga dari ini. Ya. Itu menyekutukan Allah. Atau dia tidak sebut Allah sama sekali. Ini karena ini dari ini dari itu. Nggak ada dari Allah. Walaupun dengan mulut, ini syirik asgar. Walaupun dia masih meyakini dari Allah ini, betul, betul dari Allah. Cuman ketika dia ungkapkan dengan mulut, nggak ada disebut Allah. Yang disebut adalah selain Allah. Atau dia sebut dari Allah tapi dari yang lain juga. Nah, jelas? Nah, ini merupakan apa? Syirik asgar dengan mulutnya. Taib. Qala ba'dus salaf. Sebagian as-salaf mengatakan, ini bisa dikatakan dijadikan sebagai tambahan. Tambahan bentuk mengingkari nikmat Allah. Dan apa yang disebutkan di sini mirip seperti penafsirannya Aun ibnu Abdullah. Mirip seperti penafsirannya Aun bin Abdullah. Lihat, qala ba'du salaf huwa. Huwa di sini yakni bentuk kekafiran. Bentuk menisbatkan nikmat kepada selain Allah, bentuknya adalah kaqaulihim. Sebagaimana ucapan mereka, kanatir rihu thayyibah. Kanatir rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan. Ini kapal bisa berlayar dengan selamat sampai ke tujuan karena anginnya lagi bagus. Karena tirihu thayyibah. Anginnya bagus. Tidak ada angin ini, angin itu. Wal mallahu hadiqa. Dan nakodanya juga ahli, jago dalam membawa kapal. Makanya kita bisa selamat. Ini mirip seperti Aun bin Abdillah. Kalau seandainya bukan karena ini kita akan begitu. Jadi seandainya bukan karena misalnya dia selamat dari naik pesawat, kemudian selamat pesawatnya dari gangguan, ya selamat dari kecelakaan, dia bilang seandainya bukan pilotnya yang jago akan begini dan begitu. Ini syirik asgar. Kalau dia ucapkan dengan mulut saja. Jelas ya? Seandainya bukan karena angin ini kita bisa selamat. Hmm. Tapi gara-gara angin ini kita nggak selamat misalnya atau apa mendapatkan hal yang buruk dan seterusnya. Ini mirip seperti kalamnya penafsirannya Aun bin Abdillah. Wa nahwi dzalika mimma jarin ala alsinati katsir. Dan ucapan-ucapan selainnya yang banyak tersebar di lisannya orang-orang, yakni seandainya bukan karena ini, menisbatkan nikmat karena kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib wallahu taala alam bisawab. Ini selesai penjelasan terkait dengan apa? Bab yang ke-41. Insyaallah taala penjelasannya kita akan lanjutkan. Syarahnya kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.